Jepang yang mungkin sangat individualis, yang tidak terasa ada masyarakatnya, enggak nih. Seperti saya ketika jalan pagi tadi, rasanya seperti kota mati. Jadi rasanya ketemu saudara sesama bangsa Indonesia itu amat bersyukur. Amat bersyukur, apalagi bisa buka bersama, apalagi bisa tarawih bersama. Alhamdulillah. Itu adalah bentuk rasa syukur kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Nikmat yang kedua adalah nikmat iman. Apa nikmat ini? Namanya orang muslim itu belum tentu mukmin. Namanya orang muslim bisa muslim KTP, tapi mukmin itu di atas muslim. Maka apa buktinya seorang itu muslim? Adalah dengan mengamalkan dan meyakini seyakin-yakinnya seluruh rukun Islam dan rukun iman. Maka insya Allah saya yakin semua jamaah yang hadir di sini adalah mukmin semua. Amin, amin ya robbal. Insya Allah calon ahli surga semua. Jadi Bapak Ibu semua, kalau janji Allah ya, kalau kita menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, baik itu dalam bentuk sumbangsih kita uang, lebih-lebih uang ya, baik itu sumbangsih kita bersih-bersih, baik itu sekedar datang tuh, yang penting rumah Allah ini hidup, maka insya Allah termasuk akan ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Akan ditolong oleh Allah dunia dan akhiratnya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua insya Allah calon ahli surga. Karena di tanah rantau yang dimana Islam tidak ditegakkan, dimana Islam itu sulit, tetapi Bapak Ibu semua dapat menjalankannya meskipun terengah-engah, meskipun banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, tetapi bisa menang insya Allah calon ahli surga. Sebagaimana saya katakan kemarin, Ramadan di tanah rantau itu insya Allah amat istimewa, terutama di bumi Allah di Jepang. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya, yang kita harus berdoa bersama semoga kita nanti diakui sebagai umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bahaya kalau kita tidak diakui oleh umat, tidak diakui oleh Nabi sebagai umat. Mau minta syafaat dari mana nanti di akhir? Di hari akhirnya. Maka saya ingin memulai kajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca sholawat kalian. Hafal nggih? Hafal semua nggih? Sholawat saya pandu bersama ya. 3 kali aja, pakai lagu yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa
ya Bapak Ibu yang belum tahu silahkan di-searching. Itu maknanya luar biasa. Itu maknanya luar biasa dan mudah dihafal, apalagi untuk anak-anak ya. Kalau bisa diajarkan, diajak sholawatan. Karena sholawat itu penting. Dimana kita di hari akhir nanti di tengah dosa kita yang gak terhitung. Kira-kira dosa kita berapa? Kira-kira dosa kita berapa? Gak akan terhitung dibanding rahmat Allah yang maha luas. Maka kalau Allah itu kejam, kalau Allah itu mau menghakimi kita dengan mahkamah dunia, bukan mahkamah akhirat, gak akan ada yang masuk surga kita semua. Mengapa dosa kita gak akan cukup? Dosa kita gak akan tertandingi oleh kebaikan kita. Karena lalainya kita, dosa kita, sholatnya gak khusyuk, baca Quran sesempatnya, terpaksa, dan lain sebab. Makanya Allah itu mengadili kita di hari akhir itu pertama dengan luasnya rahmat. Jadi kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi murni karena ridho Allah. Sebab kalau berdasarkan amal kita gak akan nyampe di timbangan. Termasuk yang kedua adalah syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita diakui oleh umatnya, diakui umatnya oleh kanjeng Nabi nanti, insya Allah syafaat kita bersolawat di dunia akan dijawab oleh Rasul. Jangankan di akhirat, di dunia Rasulullah itu menjawab sholawat, cuma kita tidak. Maka perbanyak sholawat. Para ulama nyebut sholawat itu adalah obat dari segala masalah. Maka paling utamanya amalan itu cukup baca sholawat. Kalau nggak bisa baca sholawat nariah tadi, cukup sholawat Jibril, sholawat yang paling pendek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 3 kali, 7 kali. Yang penting rutin tiap hari. Insya Allah akan muncul rasa kita kepada kanjeng Nabi Muhammad. Baik, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua kita mengkaji tentang bagaimana sih caranya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Bagaimana sih cara kita dunianya ya dapat, fit dunia hasanah, kita ya kaya, kita ya sukses, tapi tidak gagal juga akhirat. Biasanya nih banyak yang dunianya sukses, kaya, punya kedudukan, istrinya enggak ya. Istrinya cukup 1 ya, Pak. Sepakat 1 atau banyak? Ibu-ibu gak sepakat itu. Berarti bukan kategori sukses itu. Intinya dunianya dia sukses, tetapi gagal di akhir. Tetapi ada yang akhiratnya sukses, dunianya dia gagal. Dunianya gagal. Bagaimana caranya kita dunia dan akhirat itu sendiri? Pertama-tama, banyak sekali peringatan di dalam Al-Quran, peringatan di dalam hadis yang menjelaskan bahwa dunia itu hanya senda gurau. Dunia itu hanya perhiasan yang dapat menipu. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Tapi itu benar, ayat itu benar. Artinya ayat itu ketahuilah bahwa dunia itu hanya tempat senda gurau, bahwa dunia itu hanya tempat saling berlomba dalam mencari uang dan keturunan. Benar nggak itu? Benar. Coba saat lebaran, kamu sudah sukses belum? Saling pamer. Sampai apalagi yang jomblo-jomblo minder, udah nikah belum? Paling tidak berani pulang kampung itu karena takut ditanya nikah. Benar nggak Mas Mas? Benar, karena saya juga mengalami. Jadi ayat itu berbicara fakta bahwa manusia itu cenderung untuk tergoda oleh dunia, cenderung untuk berlomba sukses dalam hal dunia, sampai ketika mereka berlomba itu mereka lupa tujuan hidupnya.
ketika mereka bersaing mencari harta, mencari kedudukan, mereka lupa tujuan dan hidupnya. Mereka lupa bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan lain yang ada. Ayat itu benar. Tapi banyak orang salah paham. Dikiranya kalau dunia ini sedang gurau, ya udah, saya ibadah aja tiap hari. Saya gak usah kerja. Saya gak usah bermuluk-muluk di dunia ini. Nah, itu salah juga. Itu salah juga. Yang benar apa? Seimbang antara dunia. Jadi apakah Islam melarang bapak ibu semua mencari uang sebanyak-banyaknya? Enggak larang. Jadi miliarder enggak dilarang. Jadi konglomerat enggak dilarang. Jadi apa lagi misalnya? Jadi pengusaha. Intinya jabatan di dunia sebenarnya enggak dilarang. Masalahnya apa? Masalahnya hati. Hati yang cenderung terikat, tergoda sampai akhirnya mempengaruhi seluruh hidupnya untuk memikirkan itu. Jadi kalau bapak punya uang berapapun, taruh itu di tangan, bukan di hati. Taruh itu di tangan, bukan di. Sehingga apa? Ketika kehilangan, dia tetap netral. Bayangkan kalau kita cara hidup kita memandang dunia itu dengan hati, stres. Benar tidak? Betul tidak? Betul. Banyak buktinya orang yang bunuh diri. Mungkin di Jepang banyak ya. Banyak. Akibat cara pola pikir melihat dunia tadi. Jadi hadirnya ayat tadi bukan melarang kita untuk bekerja, bukan melarang kita untuk mencari harta, mencari kedudukan, tetapi peringatan untuk hati kita agar tidak terpengaruh, agar tidak cenderung, agar tidak isinya tidak dunia muluk. Jadi kalau bapak ibu bisa harta itu di tangan, tapi hatinya tetap tawakal Allah, hatinya tetap bergantung Allah kepada Allah, maka insya Allah dunia akhirat cukup. Pagi bapak ibu cari duit, malam sholat tahajud, malam baca Quran, masya Allah, itu sudah surga, itu sudah surga. Cari duit lebih banyak bikin stres enggak? Lebih banyak bikin stres. Gak ada duit juga stres. Ya sama, duit itu penting. Duit itu segalanya butuh duit. Tapi jangan sampai duit tersebut masuk dalam hati kita. Gitu. Jangan sampai masuk dalam hati. Maka kita sukses dunia ya sukses, tapi akhirat kita tidak bawa apa-apa. Naudzubillahi min. Naudzubillah kalau sampai kita mati dalam pikiran kita hanya duit. Padahal duitnya tidak dibawa, dan kita tidak tahu kita akan mati kapan, dan kita tidak tahu malaikat Israfil akan mencabut kita. Maka Kanjeng Nabi sudah memberikan rambu-rambu kepada kita, dan rambu-rambu ini kalau kita terapkan, insya Allah kita sukses dunia. Dawuhnya Kanjeng Nabi, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Tapi banyak orang salah paham terhadap kata banyak hidup selamanya, akan hidup selamanya. Bukan berarti kita mengasumsikan kita harus punya duit dalam jangka 2000 sampai 2030, 2040 sampai bertahun-tahun. Bukan seperti itu maksudnya. Maksud seolah-olah kamu hidup selamanya itu adalah jangan terlalu dipikirkan kalau kehilangan di hari itu juga. Misalnya nih, pekerjaan belum selesai di hari itu, yaudah gak usah terlalu dipikirkan, masih ada hari Jadi tidak usah terlalu terburu-buru, tidak usah terlalu posesif soal dunia. Bahkan dalam banyak hadis, dalam banyak ayat dalam Al-Quran, sebenarnya rezeki kita itu sudah diatur. Maka gak usah pusing bapak ibu, gak usah terlalu ribet. Kalau hari itu bukan rezekinya, ya udah gak usah galau, tidur aja, tawakal Allah. Rizki itu dawuhnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama guru kami di Mesir, kita itu tidak tahu alamat rizki kita. Coba mana yang tahu alamat rizki besok di mana?
Ya cuma mengira-ngira. Tapi rizki kita tahu alamat kita. Saya ulangi, kita tidak tahu alamat rizki kita, tapi rizki itu tahu alamat. Makanya dalam Islam mengajarkan kita cukup berikhtiar saja. Seperti Bapak Ibu semua kerja dalam 8 jam, dalam berapa jam. Itu namanya ikhtiar. Perkara rizki datang hari itu atau tidak, tawakal Allah. Tawakal kepada Allah. Tetapi setelah itu, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Seolah-olah kamu mati. Maka apa yang ada dalam bayangan kita? Persiapan. Saya mati bawa apa nih? Saya akan bertemu Gusti Allah, akan bawa apa? Masa bawa duit? Ditolaklah sama malaikat Israel itu. Langsung diganti campu gitu. Masa man rabbuka? Duit. Itu. Makanya ketika misalnya kita sholat tadi, kita bayangan kita besok saya bakal mati. Apa yang akan kita lakukan dalam sholat? Pasti meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hidupku husnul khotimah. Jadi Nabi mengajarkan kalau pola pikir kita seperti itu, insya Allah dunia dan akhirat sama-sama sukses. Sama-sama sukses. Masalahnya dalam 24 jam berapa banyak yang mempengaruhi hati kita? Apakah dunia atau akhirat? Terlalu banyak akhirat ya bahaya, nanti gak bisa makan, gak ada duit. Terlalu banyak dunia, hatinya gak akan tenang. Hatinya kotor, hatinya gelap. Seolah-olah dia hidup tidak ada tujuan. Maka Bapak Ibu semua yang di sini, insya Allah duitnya sudah lancar, gitu. Insya Allah, amin. Amin. Maka tambahlah sekarang di momen bulan Ramadan, buat kesempatan untuk bekal di akhirat nanti. Dengan prinsip tadi, seolah-olah besok saya mati. Maka segerakanlah. Ada kesempatan baca Quran, langsung baca, jangan ditunda. Ada kesempatan sholat, meskipun perjalanan tadi ya Masya Allah dengan semua luar biasa. Ada yang sampai 2 jam perjalanan tadi ke sini, ada ya. Nah, berarti itu dalam langkah mobil itu akan dihitung pahala, meskipun kita tidak jalan. Langkah kita selama 24 jam itu dihitung pahala. Maka itu cara yang dianjurkan Nabi agar kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan bahkan dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah dikatakan lebih mendalam lagi, lebih mengkritik pola pikir kita selama ini. Dawuhnya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka, yang artinya usaha kerasmu, sungguh-sungguhmu, apalagi usaha kerasmu, sungguh-sungguhmu untuk sesuatu yang telah dijamin untukmu, yaitu rezeki, jodoh. Kemudian kita mau lahir di mana, kita mau mati di mana. Sementara itu wa taksiru kalimatul babika, dan lalaimu terhadap apa-apa yang tidak dijamin untukmu. Apa yang tidak dijamin itu, kita mau mati dalam keadaan apa, ibadah kita, iman kita, ilmu kita, itu tidak dijamin. Dalilun ala intimasil basir, tanda akan matinya hati nurani, matinya hati. Maka itu terjadi di kita. Kalau urusan dunia serius banget, kerja keras, sampai mikir gimana ya kalau besok gak jadi, gimana ya, dan sebagainya. Tawakalnya kurang. Tawakalnya coba urusan akhirat, aku belayan. Urusan akhirat gak diseri, padahal Allah itu sudah menjamin urusan kita. Hanya saja kita yang tidak tahu. Sementara urusan akhirat gak dijamin. Mengapa kita lebih serius pada urusan dunia daripada akhirat? Maka seimbang. Ditambah juga Bapak Ibu semua,
niatkan Bapak Ibu bekerja itu untuk ibadah. Jadi Bapak Ibu sebelum berangkat kerja baca doa minimal bismillah. Minimal insya Allah lebih barokah. Apalagi di momen bulan Ramadan ini dalam keadaan berpuasa, maka insya Allah spiritnya, nuansanya itu berbeda. Pahalanya berlipat-lipat. Pahalanya berlipat-lipat. Asal jangan mokel lagi. Ya kalau udah gak kuat ya gak apa-apa. Agama tidak memaksa. Tapi kalau kuat pahalanya Masya Allah. Insya Allah akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena dalam hadis Allah itu menyebut bahwa seluruh ibadah itu ada takarannya. Ada takaran pahalanya. Minimal pahalanya 10 kali lipat. Di hari biasa apalagi di bulan Ramadan sampai 700 kali lipat. Jadi kayak sholat, baca Quran itu pahalanya sudah penuh. Tapi Allah itu berfirman bahwa hanya puasa yang kita tidak tahu berapa pahala. Ada yang tahu pahala puasa itu berapa? Berapa kira-kira Bapak Ibu? Gak ada yang tahu. Karena Allah sendiri yang bilang bahwa pahala puasa itu Allah sendiri yang akan membahas. Allah sendiri yang akan artinya sangat istimewa. Sangat istimewa di akhirat nanti. Dan surganya namanya surga royan. Surga royan itu surganya khusus para ahli puasa. Gitu. Di saat itu juga Allah berfirman, bau mulut kita karena berpuasa biasanya kan bau ya. Itu lebih harum daripada minyak misik di surga. Di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia tetap bau. Dan kemudian karena mulut kita harum, coba-coba ke teman ya. Ini bau mulut orang berpuasa, harum pasti gitu. Ya tetap namanya mengganggu orang gitu. Jangan mentang-mentang berpuasa. Di saat itu juga berpuasa itu tidak bisa riak Bapak Ibu. Bisa nggak riak dalam berpuasa? Gak bisa. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Kalau tahajud bisa. Kalau baca Quran bisa. Tapi puasa gak ada yang tahu. Maka puasa itu teramat istimewa. Dan terlebih lagi Bapak Ibu di bumi Allah kita maka double insya Allah istimewanya. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita lihat ini masih ada waktunya. Masih. Lagi. Atau ada yang buru-buru? Ya sedikit lagi insya Allah. Maka kita lihat Kanjeng Nabi itu teladan kita dalam hal menyeimbangkan dunia dan akhirat. Jadi Kanjeng Nabi itu bekerja tidak? Bekerja tidak Kanjeng Nabi? Apa pekerjaan Kanjeng Nabi? Berdagang loh Kanjeng Nabi. Pernah menjadi saudagar. Pernah kekayaannya kalau ditaksir kisaran 200 unta itu sekarang miliar. 200 unta belum emasnya. Karena beliau memiliki istri seorang anak dari keturunan kaya raya dari suku Quraisy yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi pernah di situasi kaya. Tapi Nabi tidak meletakkan kekayaan itu sebagai tujuan dari hidup. Hidup bukan untuk kaya. Tapi duitnya itu dia gunakan untuk kebermanfaatan Islam. Kita tiru. Duit kita jangan untuk kepentingan pribadi kita terus. Sekali-sekali untuk masjid, sekali-kali untuk Palestina kalau bisa, sekali-kali untuk membiayai pendidikan ya, terutama anak. Maka kita prioritaskan apa yang misalnya untuk Islam, untuk ilmu dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi kalau berperang ya berperang. Kanjeng Nabi menampilkan diri sebagai seorang biasa seperti itu. Tapi di saat yang sama rohnya itu di langit. Badannya di bumi tapi rohnya di langit. Itu Kanjeng Nabi. Orang panutan kita. Beliau itu pernah lapar, bayangkan. Kanjeng Nabi itu pernah suatu ketika nanya ke Sayyidah Aisyah, apakah hari ini ada makanan? Wahai istri. Tidak wahai Kanjeng Nabi.
Apa yang dilakukan Rasulullah ketika tidak ada makanan? Maka hari ini aku berpuasa. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi agar tidak terlihat kelaparan karena tidak ada makanan, mengganjal perutnya dengan batu. Bayangkan mengganjal perutnya dengan itu panutan kita. Maka Kanjeng Nabi menunjukkan bahwa hidup itu boleh mencari dunia, tapi tetap harus sederhana, tetap harus memiliki pola hidup yang sederhana. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kita tetap berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia semoga kita mendapatkan kesuksesan, semoga kita dilancarkan seluruh hajatnya. Tetapi jangan lupa wa fil akhirati hasanah. Maka lantunkan terus itu dalam doa-doa, terutama di momen bulan Ramadan ini. Coba sebutkan hajat kita. Gak apa-apa yang dunia, tapi jangan lupa yang akhirat. Terutama bapak-bapak yang usianya sudah warning ya. Maka jangan lupa nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, berikan akhir hayatku husnul khotimah. Amin ya robbal. Amin. Ketawa kau Bi. Mungkin sampai saja itu yang bisa saya sampaikan di momen berbahagia malam hari ini. Semoga tutup buku aja, hadir di majlis ini menyambung silaturahmi, menyambung majlis ilmu. Seluruh hajat Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu panjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Bapak Ibu kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang menang di bulan Ramadan. Amin. Allah kabulkan, Allah terima seluruh amal ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.